di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-39. Minta saya Ica untuk membantu membacakan ayat yang kita baca pagi hari ini. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, hidup dalam iman adalah hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang terkenal yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menjalani prosesi untuk menuju kepada penyalibannya. Diawali dengan Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani, sebuah taman yang berada di luar tembok Yerusalem, tidak begitu jauh dari tembok Yerusalem, dan itu memang sebuah tempat di mana ada perusahaan, ada pabrik pengolahan daripada yang berhubungan dengan pohon zaitun, buat untuk minyak zaitun, ya. Dan di sana ketika sore, setelah pegawai-pegawai daripada perusahaan pegawai kebun itu pergi, Yesus masuk dan Yesus berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik, doa daripada Tuhan Yesus ini adalah sebuah permintaan kepada Allah, tetapi di sisi yang lain juga ada sebuah pergumulan, ya. Karena di dalam doanya Tuhan katakan, kalau sekiranya mungkin, kalau sekiranya boleh, kalau sekiranya bisa, cawan ini nggak usah diminum, cawan ini nggak usah aku minum, cawan ini nggak usah Bapak berikan kepadaku. Tetapi di sisi yang lain Yesus katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, jangan seperti yang dikehendaki oleh Yesus, tetapi seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup masa depan, hidup akan datang, hidup hari esok adalah sebuah misteri bagi setiap kehidupan kita. Orang hanya bisa meramalkan apa yang akan terjadi, tetapi orang tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Ketika awal-awal COVID, semua orang memprediksi ekonomi Indonesia, rupiah akan hancur dan sebagainya. Tetapi justru kita melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada presiden kita, hikmat yang luar biasa, dan pada akhirnya Indonesia tidak sampai terjadi krisis yang sempat ditakutkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya itu adalah hidup yang ada di dalam tangannya Tuhan. Ada satu istilah bahwa hidup kita orang percaya itu adalah kehidupan yang direnda oleh Tuhan. Ya, ketika berbicara sebuah kain renda begitu, maka di situ akan menjadi sebuah gambar yang indah ketika ada benang, ketika ada jarum dan mulai direnda. Dari satu lubang dimasukkan ke dalam lubang yang lain, dimasukkan ke dalam lubang yang lain, ganti benang, ya. Semakin kaya warnanya, maka gambar itu semakin baik. Gambar itu akan semakin hidup. Kita tidak tahu ketika
Tuhan merenda di dalam kehidupan kita, di depan kita itu seperti apa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ketika Tuhan sedang merenda benang apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti rendaannya Tuhan, maka hidup kita akan menjadi sebuah gambar yang indah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai bahwa beriman itu adalah hidup yang berserah kepada Tuhan, artinya apa yang Tuhan mau buat dalam hidup ini, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup ini, ya sudah biar Tuhan kerjakan. Kita teringat akan kasus daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego, sebuah peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego dia hanya punya dua pilihan dalam hidupnya. Dia masuk dalam dapur api kalau dia mempertahankan imannya, dia bebas dari dapur api kalau dia menyangka Tuhan. Kadang kita diperhadapkan seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, tetap percaya kepada Tuhan atau menyangkal Tuhan, tetap mengikut Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Ya, karena yang namanya iman itu yang tahu Tuhan dalam hidup kita. Yang namanya iman kita nggak tahu tentang apa yang akan ada di depan hidup kita seperti apa, kita tidak tahu. Ketika kita beriman, artinya Tuhan yang tahu hidup kita dan Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Sadrah, Mesah, Abednego hanya katakan, kalau seandainya Allahku tidak membebaskan aku, Allahku tidak melepaskan aku, ya sudah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrah, Mesah, dan Abednego pada akhirnya masuk ke dalam dapur api. Kadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita harus masuk di dalam dapur api. Hidup kita harus mengalami yang namanya kemalangan. Hidup kita harus mengalami yang namanya direndahkan. Hidup kita yang namanya mengalami yang namanya dihancurkan. Ya, tapi ingat baik-baik bahwa ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego oleh karena Tuhan, oleh karena dia beriman kepada Tuhan, masuk ke dalam dapur api. Dapur api tidak untuk membinasakan Sadrah, Mesah, Abednego. Dapur api tidak untuk membuat Sadrah, Mesah, dan Abednego hancur. Tapi justru dapur api itu menjadi titik awal Sadrah, Mesah, dan Abednego dipermuliakan. Ketika proses itu terjadi dalam hidup kita, kita diizinkan oleh Tuhan seperti bangsa Israel di padang gurun. Kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi laut Kebro di depan, menghadapi orang Mesir yang ada di belakang, seolah-olah rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Ya, seperti yang saya sampaikan di grup, bagaimana seorang hamba Tuhan di Amerika oleh karena tekanan di dalam hidupnya yang dia tidak mampu untuk terima, yang dia tidak mampu untuk tanggung, dia memutuskan bunuh diri. Ya, satu keadaan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Orang percaya dalam hidupnya adalah hidup yang punya pengharapan. Mengapa punya pengharapan? Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Kita mempunyai Tuhan yang sanggup membuat 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, bahkan ada sisanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk mengubah keadaan. Tetapi ingat baik-baik, kita harus berserah kepada Tuhan. Jalannya Tuhan itu nggak terselamat. Jalannya Tuhan itu nggak kita mengerti. Ketika Musa menghadapi laut Kebro, ketika dia dikejar oleh Mesir, Musa tidak
sebagai seorang pemimpin yang diurapi, sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Sesuatu hal yang impossible, hal yang tidak mungkin Musa membawa bangsa Israel kembali ke Mesir gara-gara menghadapi laut terbelah, gara-gara menghadapi Fir'aun yang mengejar mereka. Pada waktunya Tuhan hanya katakan kepada Musa, angkat tongkatmu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa tidak ngerti laut terbelah itu mau dibuat apa. Tapi ketika Tuhan memberi petunjuk kepada Musa, Tuhan katakan angkat tongkatmu. Musa berserah, Musa menyerah. Dan ketika Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, tongkat itu diangkat, maka laut terbelah itu mulai bergerak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, janda yang ada di Sarfat, ketika Elia berkata, "Mak, buatkan lebih dahulu roti untukku, baru untukmu." Demikianlah firman Allah. Saudara, janda di Sarfat ini bukan janda yang kaya, minyaknya berliter-liter, tepungnya berkilo-kilo, tapi hanya punya tepung sedikit, hanya punya minyak sedikit. Firman Tuhan katakan itu hanya cukup untuk membuat satu adonan. Pikirannya Tuhan bukan pikiran kita, jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Pikirannya janda di Sarfat hanya minyak sedikit, tepung sedikit. Jadi untuk satu roti kemudian sudah. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas, dan kuasanya tidak dapat dibatasi. Ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan mau, apapun Dia bisa lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janda di Sarfat ini memilih berserah kepada Tuhan, memilih menyerahkan tepung dan rotinya dibuat lebih dahulu dan diberikan kepada Elia. Janda di Sarfat ini melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Janda di Sarfat ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Janda di Sarfat ini berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia berserah kepada Tuhan, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit tidak habis-habis memberi makan beberapa tahun kepada Elia, kepada janda, kepada anaknya, sampai musim kering itu selesai. Coba saudara bandingkan, caranya janda di Sarfat hanya tepung sedikit, minyak sedikit. Caranya Tuhan membuat, kalau boleh dihitung, setiap hari tiga orang ini makan paling tidak 2 kali. Ya, tepung sedikit, minyak sedikit itu satu hari sudah berapa? Dikalikan hampir kurang lebih 3 tahun masa kekeringan itu, berapa kilo? Ya, berapa kilo? Dan itu yang Tuhan buat ketika janda di Sarfat ini menyerahkan tepungnya, menyerahkan minyaknya kepada Tuhan. Pagi hari ini mata kita melihat, telinga kita mendengar, nothing impossible. Ya, sesuatu yang bagi kita adalah mustahil, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Realita fakta ekonomi, realita fakta kita sedang dikelilingi yang kita tidak tahu, yang namanya COVID-19 itu ada di mana. Apakah dia ada di orang sebelah kita? Apakah dia ada di bungkus makanan yang kita bawa? Apakah dia ada di mesin ATM? Apakah dia ada di mana? Kita tidak tahu. Artinya setiap saat kita bisa terkena COVID-19. Tapi satu perkara yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara,
perlindungan Tuhan, protek yang daripada Tuhan itu akan menutup bungkus, melindungi Bapak Ibu Saudara, melindungi keluarga saudara, dan semuanya tetap diberikan kesehatan. Tapi jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan melihat masalah dan persoalan melebihi kuasanya Tuhan. Ketika kita melihat masalah persoalan itu melebihi kuasanya Tuhan, Tuhan tidak bisa bekerja apa-apa. Tuhan tidak akan melakukan apa-apa untuk kita. Daud kalau melihat Goliat seperti Saul, Daud tidak akan pernah berani melawan Goliat. Daud bertindak, Daud percaya, Daud berserah. Bagi Daud penghinaan Goliat yang menghina Tuhan, yang menghina pasukan Tuhan, itu cukup menjadi alasan bagi Daud untuk berani menghadapi Goliat. Dan apa yang terjadi ketika Daud berserah kepada Tuhan, tidak tahu caranya melawan Goliat seperti apa. Ya, mungkin Daud berkata kepada Goliat, aku tidak punya apa-apa. Aku mau pakai pakaian perang kedodoran. Aku mau membawa teman untuk berperang sama kamu, temanku lari semua. Ya. Sehingga Daud menghadapi Goliat seorang diri. Orang lihat ini sebuah pertunjukan yang kalau boleh saya katakan sadis. Anak kecil menghadapi raksasa Goliat. Aduh, jadi apa ini Daud nanti? Ya, tidak hanya dicincang oleh Goliat, mungkin ditelan habis-habis sama Goliat. Tapi beda, karena ketika Daud berserah kepada Tuhan, karena ketika Daud beriman percaya kepada Tuhan, demi Allah Tuhanku, Tuhan membalikkan keadaan. Pagi hari ini Tuhan bisa membalikkan keadaan kita. Keadaan kita yang terpuruk Tuhan bisa angkat. Keadaan kita yang sulit Tuhan bisa angkat. Tubuh kita yang mungkin ada sakit penyakit Tuhan bisa angkat. Apapun yang tidak bisa kita lakukan Tuhan mampu lakukan. Apapun yang tidak bisa kita kerjakan Tuhan mampu kerjakan.